Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rifki Novriandana, SEMACC, MMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Tria Femi Kosasi dengan NIM 2010313320044 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya dengan pembahasan segmentasi pasar global. Sebelumnya, ada pun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pengertian segmentasi pasar, tujuan segmentasi pasar, kriteria atau syarat segmentasi pasar, dan dasar-dasar segmentasi pasar. Kita perlu tahu bahwa strategi pemasaran global terutama menyangkut lingkup global dan koordinasi kegiatan pemasaran dan tingkat standarisasi dan adaptasi produk maupun merek, bahkan promosi dan iklan. Baik, saya akan memulai penyampaian materi yang pertama yaitu mengenai pengertian segmentasi pasar. Kalian bisa melihat di dalam layar ini bahwa segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Adapun menurut Philip Kotler menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi subbagian pelanggan yang homogen, di mana setiap subbagian dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai dengan bauran pemasaran yang berbeda. Selanjutnya ada segmentasi pasar global. Merupakan suatu proses membagi pasar dunia ke dalam kelompok pelanggan tertentu yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Adapun menurut Salah S. Hasan pada tahun 1092 menyatakan bahwa segmentasi pasar global didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi segmen tertentu, apakah itu kelompok negara atau kelompok konsumen individual, dari pelanggan potensial dengan atribut-atribut yang homogen yang kemungkinan menggambarkan perilaku pembeli yang sama. Masuk pada materi selanjutnya yaitu dengan pembahasan tujuan segmentasi pasar, di mana ada beberapa tujuan dan manfaat segmentasi pasar secara umum. Yang pertama, pasar menjadi lebih mudah dibedakan. Apabila jika pembeli sudah tersegmentasi dengan baik di dalam sebuah pasar, maka akan lebih mudah dipahami dan dipenuhi seleranya. Yang kedua, pelayanan menjadi lebih baik dan tetap, di mana segmentasi pasar dilaksanakan supaya perusahaan lebih sukses dan memperoleh keuntungan dengan tidak mengindahkan kepuasan konsumen atau pembeli. Yang ketiga, strategi pemasaran dan promosi menjadi lebih terarah. Dengan adanya segmentasi pasar, maka akan menjadi mudah dalam mengelompokkan dan bisa melayani konsumen yang bersifat homogen. Yang keempat, menemukan peluang baru di masyarakat, seperti dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya tarik konsumen. Dan yang terakhir, ada strategi komunikasi lebih efektif dan efisien, di mana dapat membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. Memasuki materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria atau syarat segmentasi pasar. Ada beberapa kriteria atau syarat dalam segmentasi pasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, dapat diukur. Segmentasi pasar yang dilakukan harus bisa diukur dari segi besar, luas, serta daya beli segmen pasar tersebut. Yang kedua, dapat dijangkau. Segmentasi pasar yang dilakukan harus dicapai dengan baik, yaitu tercapainya target sasaran. Yang ketiga ada substansial, yaitu segmentasi pasar yang dilaksanakan pada dasarnya lebih membuat pasar yang luas terkesan sempit. Namun pada hakikatnya pasar yang homogen tersebut harus cukup luas supaya bisa memasukkan produk sehingga dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Yang keempat dapat dibedakan. Segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Dan yang terakhir dapat dilaksanakan, di mana segmentasi pasar yang dilaksanakan harus bisa melayani segmentasi pasar secara efektif dan efisien. Memasuki materi yang terakhir yaitu materi dasar-dasar segmentasi pasar. Terdapat beberapa pengelompokan segmentasi pasar yang didasarkan pada segmen tertentu. Adapun dasar-dasar segmentasi pasar yaitu yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Segmentasi ini dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti tempat, lokasi, negara, wilayah, kota, dan desa.
Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan menjual produk. Yang kedua, ada segmentasi pasar berdasarkan demografi. Segmentasi ini didasarkan pada kondisi demografinya yang dikelompokkan dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, atau tingkat pendidikan konsumen. Lalu ada jumlah anggota, keluarga, agama, ras, dan sebagainya. Yang ketiga, ada segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi ini didasarkan pada kondisi psikografinya, mengelompokkan pasar dengan kriteria seperti kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dan yang terakhir, ada segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, maupun reaksi pembeli terhadap suatu produk. Demikian penyampaian materi segmentasi pasar global. Semoga materi pada kali ini dapat bermanfaat dengan baik, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian maupun penyajian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.